Hai semuanya, pada video kali ini akan saya presentasikan tentang genetika Mendel persilangan monohibrida. Sebelum mulai, mari kita kenalan dulu dengan sang pengisi suara, yaitu Jul Jamara dari Fakultas IPA Kelautan dan Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 2303031016. Nah, mari kita mulai dengan sejarah genetika Mendel. Gregor Mendel adalah seorang biarawan Austria yang ahli dan terlatih di bidang biologi dan matematika. Melakukan percobaan pada tahun 1860-an untuk memahami pewarisan sifat. Berdasarkan pengetahuan biologi yang dimilikinya, dia melakukan persilangan pada kapri dan menghitung keturunannya. Pengetahuan matematikanya digunakan untuk memanipulasi data dan menurunkan postulat pewarisan sifat. Melalui proses pengamatan dan pencatatan yang hati-hati, ia menemukan pola-pola dasar dalam pewarisan genetik yang sekarang dikenal sebagai hukum-hukum Mendel. Hasil penelitiannya ditulis dalam naskah laporan penelitian yang direncanakannya untuk diterbitkan. Namun, naskah tersebut tidak pernah diterbitkan. Sampai suatu saat naskah Mendel ini ditemukan kembali pada tahun 1990. Pada naskah tersebut, Mendel menjelaskan pewarisan sifat dari tetua kepada keturunannya melalui perhitungan matematika dengan menggunakan model tanaman kapri. Mendel menjelaskan mengapa menggunakan kacang kapri, karena ada dua alasan utama, yaitu tanaman kapri mudah dimanipulasi dan secara alami dapat menyambung sendiri. Hal ini yang menjadi alasan Mendel menggunakan tanaman kapri sebagai bahan percobaannya, karena tanaman ini memiliki beberapa pasang sifat yang sangat mencolok perbedaannya. Misalnya, warna bunganya yang mudah sekali untuk dibedakan antara yang ungu dan yang putih. Selain itu, kacang kapri merupakan tanaman yang dapat menyerbuck sendiri dan dengan bantuan manusia dapat juga menyerbuck silang. Hal ini disebabkan oleh adanya bunga sempurna, yaitu bunga yang mempunyai alat kelamin jantan dan betina. Nah, ini adalah kacang kapri atau yang biasa kita sebut di Indonesia yaitu kacang polong. Pertimbangan lainnya adalah bahwa kacang kapri memiliki daur hidup yang relatif pendek serta mudah untuk ditumbuhkan dan dipelihara. Mendel juga beruntung karena secara kebetulan kacang kapri yang digunakannya merupakan tanaman diploid, yaitu mempunyai dua perangkat kromosom. Seandainya ia menggunakan organisme poliploid, maka ia tidak akan memperoleh hasil persilangan yang sederhana dan mudah untuk dianalisis. Pendapat terkait lainnya adalah teori Lamarck. Sifat yang diperoleh tetua dalam hidupnya diwariskan kepada anaknya. Kedua teori ini dipatahkan oleh hasil penelitian Mendel. Teori ini tidak berlaku karena sifat-sifat dikandung dalam suatu alel yang mempunyai oleh masing-masing tetua adalah khas. Bila salah satu tetua mengandung banyak alel yang terapresi melalui sifat yang tampak, phenotype dominan, maka dia akan mewariskan sifat tersebut. Sementara bila tetua satunya lebih banyak mengandung alel resesif, maka dia juga akan mewariskan sifat tersebut kepada anaknya. Maka dia akan mewariskan sifat tersebut. Sementara bila tetua satunya lebih banyak mengandung alel resesif, maka dia juga akan mewariskan. Lebih lanjut, Mendel mengungkapkan bahwa sifat yang dibawa oleh suatu gen tidak dipengaruhi pengalaman individu yang mewariskan sifat itu. Charles Darwin juga memberikan penjelasan dengan hipotesis pangenesis dan kemudian dimodifikasi oleh Francis Galton.
Dalam pendapat ini, sel-sel tumbuh sel-sel tubuh menghasilkan partikel-partikel yang disebut gemula yang akan dikumpulkan di organ reproduksi sebelum pembuahan terjadi. Jadi, setiap sel dalam tubuh memiliki sumbangan bagi sifat-sifat yang akan dibawa zuriat keturunan. Mendel menggunakan tanaman kacang kapri untuk mengamati sifat-sifat genetik seperti warna dan bentuk biji. Ia mengawinkan tanaman dengan sifat berbeda dan memperhatikan bagaimana sifat ini muncul pada generasi berikutnya. Hasil percobaan ini mengarah pada penemuan hukum segregasi dan hukum dominasi. Mendel merumuskan dua hukum penting dalam genetik, seperti yang disebutkan tadi, yaitu hukum segregasi dan yang menyatakan bahwa masing-masing alel dipisahkan selama pembentukan gamet, dan hukum dominasi yang menunjukkan bahwa alel dominan akan mengakresikan sifatnya di atas alel resesif. Penemuan ini mendasari pemahaman kita tentang bagaimana sifat diturunkan dari generasi ke generasi. Mendel memulai penelitiannya dengan melakukan seleksi tanaman kapri. Mendel memilih dan mengelompokkan kapri dengan sifat-sifat tertentu yang sama. Misalnya tanaman berbunga merah dikumpulkan dengan tanaman berbunga merah. Tanaman berbunga putih dikumpulkan dengan tanaman berbunga putih. Selanjutnya, bila dalam populasi tersebut menghasilkan keturunan yang berbeda sifatnya, maka dihilangkannya sifat yang berbeda tersebut. Demikian seterusnya, sampai didapatkan populasi tanaman yang tidak lagi menghasilkan keturunan dengan sifat yang berbeda. Saat ini, tanaman tersebut dinamai mempunyai alel yang homozigot. Mendel menyebut tanaman ini jalur murni, yaitu tanaman yang kalau menyerbuk sendiri tidak akan menghasilkan tanaman yang berbeda dengannya. Nah, homozigot yaitu kromosom yang sama, yaitu B besar dan B besar. Sementara heterozigot yaitu kromosom yang berbeda satu sama lain, B besar dan B kecil. Untuk bentuk resesif dari sifat tersebut, ekspresi hanya terjadi dalam bentuk homozigot. Alel dominan dituliskan dalam huruf besar, sedangkan alel resesif dituliskan sebagai huruf kecil. Selanjutnya, Mendel melakukan persilangan antara tanaman jalur murni tersebut. Pada salah satu percobaannya, Mendel menyilangkan tanaman kacang kapri yang tinggi dengan yang pendek. Dengan menyilangkan jalur murni tinggi dengan jalur murni pendek, Mendel mendapatkan tanaman yang semuanya tinggi. Kemudian, tanaman tinggi hasil persilangan ini dibiarkan menyerbuk sendiri. Ternyata, keturunannya menghasilkan rasio perbandingan tanaman tinggi terhadap tanaman pendek sebesar 3:1. Dari percobaan-percobaan persilangan yang dilakukannya, Mendel menghasilkan dua hukum, yaitu pemisahan acak, segregasi, dan berpasangan secara bebas, independent assortment. Hukum Mendel 1. Segregasi. Pasangan alel memisah selama pembentukan gamet menggunakan mekanisme pembelahan sel meiosis. Karena pemisahan ini, masing-masing gamet akan terdiri dari sejumlah setengah dari kromosom. Tetua membawa hanya satu alel dari setiap gen. Selama fertilisasi, fusi gamet yang berasal dari tetua perempuan dan laki-laki menciptakan pasangan alel lagi. Bagaimana Mendel sampai pada temuan itu? Mendel melakukan banyak eksperimen. Dia melacak beberapa karakteristik pada tanaman kapri dari mana ia merumuskan beberapa hipotesis.
Mendel menyatakan bahwa unit pewarisan ada dalam pasangan, memisah secara independen selama pembentukan gamet, dan satu dari setiap orang tua membentuk pasangan baru pada keturunannya. Dia menyilangkan kapri jalur murni yang memiliki perbedaan ciri-ciri secara jelas dapat diamati. Ada beberapa istilah terkait dengan studi Mendel. Suatu persilangan monohibrida adalah persilangan antara dua tanaman induk yang berbeda dalam hal satu karakteristik saja. Tetua ini merupakan jalur murni yang sudah diseleksi oleh Mendel. Persilangan antara dua jalur murni ini menghasilkan keturunan F1. Hasil persilangan atau keturunan pertama dari kedua tetua jalur murni tersebut disebut generasi pertama. Generasi kedua merupakan persilangan F1 dipersilangkan dengan F1 dan disebut F2. Persilangan F1 juga disebut persilangan hibrida ketika hanya satu karakter dan dua sifat berada di bawah pertimbangan. Itu disebut monohibrida. Ketika dua karakter sedang dipertimbangkan, itu disebut persilangan dihibrid. Mendel mengembangkan 4 hipotesis dari persilangan monohibrid. Ada bentuk alternatif gen, sekarang disebut alel. Untuk setiap karakteristik, setiap organisme memiliki 2 gen. Yang ketiga, gamet hanya membawa satu alel untuk masing-masing diwarisi karakteristik. 4. Alel dapat menjadi dominasi atau resesif. Sifat dominan adalah sifat-sifat eksklusif yang muncul pada generasi pertama. Sifat resesif merupakan ciri-ciri yang tersembunyi atau disembunyikan pada generasi pertama. Alel berbagai alternatif bentuk gen. Setiap individu diploid memiliki 2 alel. Masing-masing gamet memiliki 1 alel untuk setiap gen. Persatuan gamet kembali dalam proses fertilisasi menyatukan alel dari tetua jantan dan betina bentuk pasangan. Genotipe adalah gen yang sebenarnya yang dipunyai setiap individu atau alel-alel dari setiap individu yang terkandung dalam genomnya. Fenotip adalah penampilan fisik atau kegiatan biokimia yang disebabkan oleh suatu genotip. Genotip biasa A besar dan A kecil. Fenotipnya adalah A besar. Yang membuat organisme mempunyai tampilan atau fungsi dominan. Genotip A kecil akan memiliki fenotip A kecil yang membuat organisasi mempunyai tampilan atau fungsi resesif. Penerapan dalam pertanian. Prinsip-prinsip genetika Mendel banyak diterapkan dalam pertanian modern. Melalui teknik pemuliaan, petani dapat menghasilkan varietas tanaman unggul yang lebih tahan terhadap penyakit, hama, dan kondisi lingkungan. Penggunaan teknik seleksi genetik membantu meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman. Aplikasi genetika Mendel. Pengaruh pada ilmu kedokteran. Genetika Mendel juga berperan penting dalam ilmu kedokteran, di mana pemahaman tentang gen dan pewarisan sifat membantu dalam diagnosis penyakit genetik. Teknik seperti konseling genetik dan pengujian DNA memungkinkan deteksi dini kondisi genetik diwariskan, sehingga memfasilitasi pengobatan dan manajemen penyakit. Keterkaitan dengan genetika modern. Konsep-konsep Mendel menjadi dasar bagi pengembangan genetika modern termasuk bioteknologi dan rekayasa genetik. Penelitian genetik lanjut yang mengambil inspirasi dari hukum Mendel telah memungkinkan para ilmuwan untuk memahami dan memanipulasi gen dalam organisme, membuka kemungkinan baru untuk penelitian medis dan pertanian. Kesimpulannya, genetika Mendel berperan fundamental dalam memahami pewarisan sifat dan aplikasinya dalam bidang pertanian dan kedokteran.
penemuan-penemuan Mendel tetap relevan dan mendasari banyak kemajuan dalam ilmu genetika saat ini. Oke, sampai segitu saja presentasi saya hari ini dan selamat berbuka puasa.